Kembali lagi di Spesialis Anime. Halo guys, kembali lagi di channel kami. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Tanpa banyak omong, langsung lanjut aja ke alur cerita The Ultimate Wantless di chapter 5. Di awal chapter, diketahui bahwa sebelumnya Xingwang telah reservasi sebuah restoran barat Lingwei yang cukup ternama di sana dan sudah memberikan informasi kepada Gowen agar datang ke restoran barat Lingwei. Sesampainya Xingwang di restoran, dengan ekspresi wajah penuh kebahagiaan, tak lama pelayan restoran tersebut menyambut, "Mr. Han, Anda sudah datang. Saya akan membawa Anda ke private room yang sudah dipersiapkan." Ujar pegawai restoran tersebut. Xingwang pun bertanya, "Oh, sepertinya aku datang terlalu cepat. Karena yang lain belum datang, aku akan menunggu di sini." Pelayan restoran itu pun menjawab, "Di ruangan pribadi adalah beberapa ruang khusus. Jadi, Anda bisa istirahat dan menunggu sebentar di dalamnya. Menikmati makanan pembuka sambil menunggu teman-teman Anda. Mari saya tunjukkan ruangannya." Saat sedang berjalan menuju ruang privat, Xingwang bergumam, "Memang benar. Kalau orang dinilai dari pakaiannya, dulu saat aku masuk ke tempat seperti ini, mana pernah aku mendapatkan layanan seperti ini," gumam Xingwang. Setelah sampai di ruangannya, pelayan resto itu memberitahu bahwa di ruangan sudah terdapat makanan pembuka dan teh di atas meja. Anda bisa menikmatinya. Dan jika membutuhkan pelayanan, Anda cukup tekan bel saja. Saya akan kembali ke tempat saya. Semoga Anda menikmati makan malam Anda, ujar pelayan resto. Lalu Xingwang menatap ke jendela besar dan bergumam, "Lantai 40 dengan pemandangan kota. Ini adalah pemandangan yang belum pernah saya lihat sebelumnya." Xingwang pun teringat atas kejadian di mall. "Tadi sore, selama punya uang, kau bisa menikmati layanan terbaik. Ya, selama punya uang, kau dapat berdiri di tingkat yang tidak dapat dijangkau orang lain." Xingwang terus terbenam dalam pemikirannya. Dan semua impian, mimpi yang sudah lama berputar di kepalaku, akhirnya bisa terwujud, semakin terbenam. Ia lupa bahwa ayahnya sedang membutuhkan uang. "Oh iya, aku hampir lupa kirimkan uang ke ayah. Jangan sampai dia terkejut. Transfer 100.000. Bilang saja itu hasil kerja sampingan. Mereka seharusnya tidak terlalu curiga dan terkejut." Dan di lain tempat terlihat seorang wanita yang sedang menari. Lalu wanita itu berbicara kepada semua penggemar, "Jika semua orang mau, aku menari lagi dengan baik. Ayo dong, kirim roket lebih banyak lagi," ujar wanita tersebut. Diketahui bahwa gadis itu adalah Hawen. Dia berkata kepada top 1 di aplikasi live streaming itu yang memakai nama user Big Brother. Hawen berkata, "Big Brother, semua orang merindukan roketmu. Ayo saatnya menunjukkan kedermawananmu. Please, 1 roket saja." "Mau dong, mau ya," ujar Gowen dalam live-nya. Dan ternyata Xingwang melihat Hawen yang masih berada dalam pekerjaannya. Xingwang berkata, "Aku sudah mengirimkan lokasi dan nama restoran ke Hawen. Pantas dia tidak kunjung membalas pesanku. Ternyata dia sedang memulai live streamingnya ya." Dan terlihat lagi di dalam live streaming tersebut, Big Brother memberikan 1 roketnya ke Hawen. Hawen pun berterima kasih dan memulai tariannya. Dan tak lama Hawen menyudahi siarannya dan memberikan salam penutup. "Live hari ini sampai di sini saja ya. Sampai jumpa besok lagi, teman-teman." "Sampai jumpa lagi," ujar Hawen. Setelah itu, Hawen melepaskan sepatunya untuk beristirahat karena lelah. Selepas melakukan live streaming, baru saja Hawen beristirahat, ada 2 gadis yang menghampirinya dan mengajak Hawen untuk makan malam. Sepulang kerja, tapi Hawen menolak ajakan 2 gadis tersebut karena dia sudah ada janji dengan seseorang untuk makan malam. Diketahui gadis ini bernama Xiu Sinuo. Dia bertanya siapa dia. "Cerita dong sama kami. Siapa sugar daddy-nya?" ujar Xiusin. Hawen pun membalas, "Jangan bicara sembarangan, kamu juga kenal orangnya." "Dia Xingwang," ujar Hawen. Lalu gadis yang di sebelah Xiusin yang bernama Zhan Qingqing meneruskan, "Keluar kerja masih kangen? Kangenan? Apakah ada sesuatu? Apa kamu bilang aku bicara sembarangan?" ujar Qingqing. Lalu Xiusin pun mengompori, "Wah, ada apa dengan kau dan pria itu?" Lalu Hawen pun meluruskan, "Jangan bicara sembarangan. Dulu waktu dia jadi manajerku, dia banyak membantuku. Dia sekarang sudah mengundurkan diri. Jadi wajar dong kalau sekali-kali aku makan dengannya, apalagi dia yang mentraktirku.
ujar Hawen. Lalu King King bertanya, apakah dirinya boleh ikut Hawen pun? Tak berpikir lama, dia langsung menyetujuinya. Tapi Hawen menegaskan, kita mungkin akan makan yang biasa-biasa saja. Tapi karena dia yang traktir. Kalau ternyata makanannya mahal, kita bayar sendiri saja. Anggap saja makan bersama, ujar Hawen. Lalu King King menjawab, okelah, aku sih tak apa. Hari ini aku sudah terlalu capek. Bekerja seharian. Anggap saja menghibur diri. Siusin, apakah kau mau ikut juga? Ujar King King. Siusin pun menjawab, oke. Memang harusnya begitu. Kita tidak boleh memanfaatkan kebaikan orang lain, kan? Ujar Siusin, namun di dalam hatinya Siusin bergumam. Aku tahu dia sejak di toko itu dengan gayanya Hang Xingwang, yang hanya makan pancake kosong. Memang bisa traktir di restoran mahal, paling hanya makan di pinggir jalan. Tidak apalah aku ingin melihat kebodohan pria itu. Lalu Hawen berbicara dengan mereka. Aku mau cuci muka dulu dan merapihkan diri. Nanti kita ketemu di parkiran ya. Ujar Hawen, lalu mereka sudah berada di parkiran bersama. Dan terlihat Hawen mengambil kunci mobilnya. Lalu berkata, kita naik mobil bersama kan? Ujar Hawen. Lalu King King mengeluh kepada Hawen. Akhir-akhir ini, endorse. Makin susah didapat. Entah kapan bisa membeli mobil mewah. Seperti Kak Hawen. Ujar King King. Lalu Hawen membalas. Gimana kalau kamu coba jadi streamer tari saja? Ujar Hawen. Lalu King King meneruskan. Tidak. Itu terlalu capek. Aku tidak punya tenaga sepertimu. Menari dari pagi sampai malam. Aku sih sekarang hanya menunggu Big Brother yang baik hati untuk menyelamatkanku. Siusin pun mengomentari jawaban King King. Dia berkata, Zan King King, kau hanya kebanyakan mimpi. Di pekerjaan kita ini sudah memanfaatkan Big Brother saja sudah bagus. Kau masih berharap diselamatkan. Ujar Siusin. Lalu King King pun menjawab dengan kesal. Memangnya tidak boleh ya? Orang bermimpi dan berharap. Ujar King King dengan kesal. Siusin pun menjawab dengan menggoda. Iya, boleh. Mimpilah yang indah ya. Siusin pun berbisik kepada King King. Apakah kamu benar? Benar percaya Hawen beli mobil mewah karena menari. Mungkin dia sudah tidur. Entah dengan beberapa banyak Big Brother. Kalau hanya dengan penampilannya, mana mungkin bisa menjadi top 1 di perusahaan. Bisik Siusin lalu dia berbicara kepada Hawen. Ngomong-ngomong kita makan di mana? Hawen pun menjawab sambil mengambil smartphone-nya. Tunggu, aku cek dulu. Tak lama Hawen terkejut dan berkata, apa maksudnya ini? Di balik terkejutnya Hawen, Siusin pun berpikir, apa jangan? Jangan karena tempatnya terlalu murah, sampai dia kaget ini semakin seru. Fikir Siusin dengan rasa senang. Emang Siusin gadis laknat. Ya, chapter selesai di sini. Jangan lupa like subscribe-nya. Karena kalian akan membantu channel ini berkembang, terima kasih. Semoga kalian dijaga kesehatannya dan dilimpahkan rezekinya, amin. Daeste, sampai jumpa di next video.